A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mizan Praseva. Insya Allah di episode kali ini dan beberapa episode mendatang akan membahas tentang bagaimana cara cepat untuk menghafal Al-Quran. Namun sebelum kita masuk ke bagaimana untuk menghafal Al-Quran, ada baiknya bila kita membaca terlebih dahulu atau mengetahui terlebih dahulu apa saja keutamaan dari menghafal Al-Quran dan kemuliaan dari Al-Quran itu sendiri. Dan untuk ini saya akan membacakan beberapa hadis di buku 10 jurus dahsyat hafal Al-Quran yang ditulis oleh Umar Al-Faruq LC Al-Hafidh serta sebuah website dari konsultasisyariah.com yang ditulis oleh Ustadz Aminur Bait sebagai Dewan Pembina konsultasisyariah.com. Yang pertama adalah Al-Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. An Abi Umamah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua mendapatkan predikat insan terbaik atau manusia terbaik. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sehingga bila kita mempelajari Al-Qur'an dan kita mengajarkan Al-Qur'an kepada yang lain, jadi kita sudah tahu nih Al-Qur'an ini begini dan kita ajarkan ke yang lain. Dan jika kita juga mempelajari Al-Qur'an, bagaimana itu Al-Qur'an, cara menghafalnya dan segala macamnya, maka kita mendapatkan sebagai manusia terbaik. Bukankah kita senang bila kita dianggap sebagai YouTuber terbaik, sebagai mahasiswa terbaik, sebagai siswa terbaik, sebagai anak terbaik? Tentunya kita akan sangat senang dengan hal tersebut. Maka bagaimana bila ini adalah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa ini adalah manusia terbaik. Kemudian yang ketiga, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Umar bin Khattab, ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an Allah akan mengangkat suatu kaum dan dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Apa maksudnya? Apabila ada seseorang atau sekelompok orang atau suatu kaum yang menghafal Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, maka Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan mengindahkan dia di mata manusia dan di mata para malaikat. Sedangkan mereka yang tidak peduli dengan Al-Quran, cuek terhadap Al-Quran, bahkan menghina, melecehkan Al-Quran, maka tentunya Allah akan menghinakan orang tersebut, Allah akan merendahkan orang tersebut di hadapan yang lainnya. Kemudian yang keempat, mendapatkan kasih sayang, ketenangan, dikelilingi malaikat dan dipuji Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang lainnya. Datang dalam hadis yang cukup panjang, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa ma ijtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah fayatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa nazzalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan mempelajarinya. Jadi baca Al-Quran dan mempelajarinya seperti TPQ, tempat pembelajaran Al-Quran, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Jadi tentu saja mereka yang sedang belajar Al-Quran pastinya akan mendapatkan ketenangan. Dan tidak jarang yang belajar Al-Quran biasanya akan mengantuk karena saking tenangnya. Kemudian akan dilingkupi diri mereka dengan rahmat, dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan dilingkari oleh para malaikat. Jadi malaikat akan menaungi mereka, mendoakan mereka terus-menerus, dan Allah pun akan menyebut, memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya, itu para malaikat. Jadi Allah memuji si fulan dan si fulan karena mereka dekat dengan Al-Quran. Allah puji mereka di dekat para malaikat, dan malaikat akan mengumumkan kepada seluruh penduduk bumi, kepada tumbuhan hewan, dan itu akan menjadi sebuah kemuliaan tersendiri. Kemudian selanjutnya dari website konsultasisyariah.com, yang pertama adalah dia didahulukan untuk menjadi imam ketika sholat jamaah. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ah sawa'an fa'lamuhum bis sunnah wala ya umman ar-rajulu fi sultani. Yang paling berhak jadi imam, maksudnya imam sholat, adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika dalam hafalan Qur'annya mereka sama, maka didahulukan yang paling paham dengan sunnah atau yang paling paham dengan agama ini. Dan seseorang tidak boleh menjadi imam di wilayah orang lain. Maksudnya kalaupun ada seseorang yang hafal 30 juz dengan memahami Al-Quran sangat baik, kalau ia sedang berkunjung ke suatu kaum, ia sedang berkunjung ke sebuah kota, sedang safar, kemudian dia singgah di sebuah masjid, walaupun imamnya itu tidak hafal Al-Quran, tidak boleh dia tiba-tiba langsung maju, oh aku ini kan hafal Quran, nggak boleh. Karena yang menjadi marbut atau yang menjadi ketua di masjid itu, di tempat itu adalah orang lain. Dan riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Dari Ibnu Umar, ini tambahan, beliau bercerita, ketika para muhajirin atau orang-orang yang berhijrah pertama tiba di Masjid Quba sebelum kedatangan Rasulullah SAW menjadi imam mereka sholat adalah Salim, mantan budak Abu Hudzaifah, dan beliau adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Hadis riwayat Bukhari 660. Kemudian kemuliaan berikutnya adalah ketika meninggal dia didahulukan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, Nabi SAW menggabungkan dua jenazah Uhud ketika perang Uhud berkecamuk, maka banyak dari umat muslim yang meninggal dunia saat itu, banyak syuhada ketika itu. Kemudian setiap hendak memakamkan, beliau SAW bertanya, siapakah yang paling banyak hafalan Qur'annya? Kemudian Nabi SAW memposisikan yang paling banyak hafalannya di posisi paling dekat dengan lahat. Lalu beliau bersabda, ana syahid ala haula yaumul qiyamah. Saya akan menjadi saksi bagi mereka kelak di hari kiamat. Kemudian yang berikutnya adalah kedudukan hafidz Al-Quran di surga sesuai banyaknya ayat yang dia hafal. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yuqali sahibil Quran iqra wartaq waratil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayah taqra'uha. Diberikan tawaran kepada penghafal Al-Quran, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia, karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Kemudian ditemani oleh para malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiram. Dan bagi yang terbata-bata, wa mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahadu wa huwa 'alaihi syadid falahu ajran. Dan dalam hadis yang lain, waladzi yaqra'u yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaq wa lahu ajran itsnain.
Orang yang membaca dan menghafal Al-Quran dengan lancar, dia bersama para malaikat yang mulia. Dan bila kita dekat dengan para malaikat, artinya kita enak boleh minta apa aja ke Allah, karena kita berada di para malaikat yang mulia. Para malaikat yang mulia tentunya dekat dengan Allah, penuh dengan nikmat, penuh dengan rahmat, penuh dengan ketenangan. Sementara orang yang membaca Al-Quran dan dia agak kesusahan dalam menghafalnya, dan dalam membacanya juga agak keberatan, jadi kadang suka ngulangin lagi, kadang masih salah akhirnya diulangin lagi, maka bagi mereka mendapatkan 2 pahala. Namun tentunya lebih utama bagi mereka yang menghafalnya dengan lancar kebanding mereka yang terbata-bata. Karena yang terbata-bata memang mendapatkan 2 pahala, maksudnya pahala ketika membaca pertama dan pahala kedua adalah ketika mengulangnya lagi. Namun bagi mereka yang lancar tentunya mereka akan bersama para malaikat. Kemudian di akhirat akan diberi mahkota dan pakaian kemuliaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini datang dalam hadis yang cukup panjang, Nabi SAW bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat, lalu dia berkata, Ya Allah, berikanlah dia perhiasan. Lalu Allah berikan seorang hafidz Al-Quran mahkota kemuliaan. Lalu Al-Quran memintanya lagi, Ya Allah, tambahkan untuknya. Lalu Allah berikan pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia minta lagi, Ya Allah, ridhoi dia. Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepada hafidz Quran, bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca. Jadi semakin kita banyak menghafal Al-Quran, maka semakin tinggi pula kedudukan kita di surga. Beda dengan yang lainnya, penghafal Al-Quran mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bila ia mampu mengamalkan hafalan Al-Quran tersebut. Selain dia dapat naik ke tingkat yang paling tinggi, dia akan memakaikan mahkota yang sangat mulia serta pakaian yang sangat indah. Hadis riwayat Tirmizi 3164 dan beliau menilai hasan sahih. Yang berikutnya adalah Al-Quran akan memberikan syafaat baginya. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Iqra' Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Rajinlah membaca Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat, dia akan menjadi penolong bagi penghafalnya di hari kiamat. Karena ketika hari kiamat kita akan sangat ketakutan. Mungkin amal kita belum cukup, namun jika kita rajin membaca Al-Quran, insyaallah Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim nomor 1910. Yang berikutnya adalah orang tuanya akan diberikan mahkota cahaya kelak di akhirat. Saking mulianya penghafal Quran yang mendapatkan nikmat tidak hanya penghafal Al-Qurannya saja, namun kedua orang tuanya juga. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa yang menghafal Quran, mengkajinya, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Tentunya sangat indah. Dan kedua orang tuanya akan diberi 2 pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Saking indahnya dan saking mulianya pakaian tersebut. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Hakim dan dihasankan oleh Al-Albani. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang wajahnya cerah, lalu bertanya kepada penghafalnya, kamu kenal saya? Sayalah membuat kamu begadang tidak tidur di malam hari, yang membuat kamu kehausan di siang harimu. Kemudian diletakkan mahkota kehormatan di kepalanya, dan kedua orang tuanya diberi pakaian indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Lalu orang tuanya menanyakan, Ya Allah, dari mana kami bisa diberi pakaian seperti ini? Kemudian dijawab, karena anakmu belajar Al-Quran. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan dihasankan oleh Al-Albani. Allahu a'lam, dijawab oleh Ustaz Amin Taits. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu diantara keutamaan dari penghafal Al-Quran dan yang menghafalkannya, serta keutamaan dari Al-Quran itu sendiri. Saking mulianya tidak kita saja mendapatkan kemuliaan tersebut, namun orang tua kita juga dapat kemuliaan tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Cukup sekian pertemuan di video kali ini. Terima kasih, jazakumullah khairan. Mohon maaf bila ada salah kata dan mungkin kurang lancar dalam penyampaian dan mungkin sedikit formal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa subscribe. Oke, thank you. Jazakallah khairan.